Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Isma Durrahmi. Teman-teman bisa memanggil kakak Kak Isma. Hari ini kakak akan membawakan sebuah dongeng. Dari yang teman-teman lihat, apakah teman-teman bisa menebak dongeng apa yang kira-kira akan kakak bawakan hari ini? Ya, benar, kakak hari ini akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Gajah dan Kelinci. Pada suatu hari, sekawanan gajah tinggal di sebuah hutan. Gajah tersebut setiap harinya memakan daun-daun dari pohon liar dan minum dari air sungai yang mengalir melalui hutan. Pada satu masa, kekeringan tiba-tiba terjadi di mana di daerah hutan itu berada. Ada banyak hewan lain yang tiba-tiba melarikan diri ke tempat lain mencari tempat di mana banyak makanan dan minuman tersedia. Pimpinan para gajah merasa khawatir dan akhirnya memutuskan mengirim beberapa gajah untuk mencari air. Setelah perjalanan yang lama, akhirnya para gajah menemukan sebuah danau yang berada di ujung desa. Lalu, para gajah memutuskan untuk menghilangkan dahaga di danau tersebut, dan mereka mandi di sana. Kini, para gajah tiap hari akan menghilangkan dahaga di sana dan mereka juga mandi di sana. Dalam perjalanan, mereka melewati para kelinci dan mereka tidak memperhatikan adanya kelinci di sana. Sayangnya, banyak kelinci yang terluka dan terlindas sampai mati akibat kerumunan para gajah. Nah, karena jumlah kelinci yang semakin sedikit, akhirnya pemimpin kelinci pun mengajak para kelinci berkumpul. Saudara dan saudari yang terkasih, kita semua sadar bahwa telah banyak gajah yang membuat kita semua merasa terancam dan terbunuh. Oleh karena itu, kita semua harus memikirkan cara bagaimana kita semua selamat. Dari kerumunan kelinci, tiba-tiba muncul seekor kelinci yang muda dan cerdas. Kelinci tersebut berkata, "Jangan khawatir tuan, saya akan datang kepada gajah untuk meminta mereka mengubah jalan yang mereka lalui menuju sungai." Jadi, dengan izin pemimpin kelinci, akhirnya kelinci pergi menemui gajah dan melihat gajah mendekat ke arah kelinci, lalu kelinci naik ke atas batu untuk menyelamatkan dirinya. Ketika pemimpin gajah mendekat ke arah kelinci dan terlihat ragu, lalu kelinci berkata, "Karena tempat kalian mandi itu adalah milik tuan. Selama perjalanan kalian telah banyak membunuh kelinci. Bulan ingin berbicara secara pribadi kepada Anda. Jika Anda berbaik hati, saya akan mengantarkan Anda Jika Anda berbaik hati, saya akan mengantarkan Anda ke danau untuk bertemu dengan bulan." Pemimpin para raja pun dengan mudah menyetujuinya. Lalu sang raja mengikuti kelinci ke sebuah danau di mana tempat bulan menunggu. "Wahai kelinci, izinkan saya menyampaikan salam kepada bulan," kata pemimpin gajah tepat pada saat dia sampai ke danau. Lalu sang kelinci berkata, "Lihatlah pemimpin gajah bagaimana bulan yang perkasa bergetar karena marah," kata sang kelinci. Lalu gajah bertanya, "Kenapa bisa begitu, wahai kelinci? Kamu telah lebih membuatnya marah dengan menyentuh air suci danau di malam hari dan mematikan banyak kelinci. Sampaikan permintaan maaf saya kepada bulan, wahai kelinci." Mendengar ini, pemimpin para gajah berkata dengan sangat sedih,
memaafkan kami, wahai kelinci. Kami tidak akan lagi datang ke danau ini dan kami tidak akan menyakiti para kelinci lagi. Setelah kejadian itu, para gajah berjanji tidak akan mendatangi danau itu lagi dan tidak akan mengganggu para kelinci lagi. Setelah itu, kelinci dan gajah hidup bahagia. Sampai di sini saja dongeng yang dapat kakak sampaikan. Dari yang kakak ceritakan tadi, apakah teman-teman bisa mengambil pesan dari dongeng tersebut? Oh iya, bisa. Jadi, pesan moral yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah yang terpenting kita dapat menurunkan ego dan dapat mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang awalnya pemimpin gajah membuat para kelinci merasa dalam bahaya, akhirnya sang pemimpin gajah pun menyadari kesalahannya. Dan bersedia menurunkan ego serta mengubah perilaku untuk kebaikan bersama. Akhirnya sang pemimpin gajah pun menyadari kesalahannya dan bersedia menurunkan ego serta mengubah perilaku untuk kebaikan bersama. Sekian dari kakak. Apabila ada salah, kakak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.